Sejumlah persiapan dan antisipasi dilakukan pihak-pihak terkait untuk menjaga mudik masyarakat ke kampung halaman aman dan sehat. Berbagai moda transportasi baik darat, laut maupun udara ikut berbenah, memastikan momen tahunan menyambut hari raya berjalan tanpa hambatan. Mudik kali ini pertarungannya itu ada di darat dan khusus di Palimanan. Dengan kenaikan 80 juta dari 50 juta, 40%, maka bisa dibayangkan kemacetan akan terjadi pada 28, 29, dan 30. Mudik menjadi momen pertama bagi masyarakat Indonesia kembali diperbolehkan pulang kampung pada masa pandemi COVID-19. Nama saya Ade Priyata, Pak. Saya manajer area Jakarta Cikampek dan Layang MBJ. Jadi selama 2 tahun tidak mudik itu, memang kemarin kan kita ada penyekatan, Pak ya, penyekatan. Jadi untuk pelarangan mudik, penyekatan itu ada di Cikarang, dan ada di Karawang. Waktu ada pelarangan mudik akibat dari pandemi COVID-19. Memang kami di Jasa Marga kangen sekali ya rasanya pengen melayani pemakai jalan untuk euforianya masyarakat untuk mudik ya. Jadi kita kangen dengan suasana mudik yang biasa hiruk pikuknya pemakai jalan masyarakat yang menuju ke arah kampungnya sana. Pandemi di 2020 sangat luar biasa sekali ya dampaknya terhadap rest area kita, di mana karena pada saat itu sempat ada aturan kendaraan tidak boleh melintas. Jadi pada saat itu karena tidak ada yang masuk, otomatis terutama tenan-tenan yang ada di sini otomatis kan tidak ada pembelian atau transaksi, sehingga mereka waktu itu sempat ada 20-30% yang sempat akhirnya tutup. Alhamdulillah akhirnya di 2022 setelah 2020-2021 tidak ada mudik, tentunya kami di sini dan beserta semua tenan itu sangat senang sekali ya, sehingga itulah event tahunan ya, dimana walaupun secara bisnis kita ada kena Ramadan. Ramadan itu memang traffic otomatis juga karena di bulan puasa sebenarnya turun, tapi dengan event mudik itulah yang bisa menutupi penurunan di bulan puasa. Jadi itu sangat yang diharapkan para tenan sangat senang sekali pada saat pemerintah memutuskan boleh mudik. Tahun ini beberapa rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mempelajar mudik lebaran, sebuah tantangan bagi mereka yang bertugas langsung di lapangan. Jadi situasi mudik kemarin itu memang kalau dari kami dari Jasa Marga itu kita acuannya itu Lebaran tahun 2019 ya, acuan data lalinya tahun 2019, di mana pada saat itu lalu lintas masih normal, tidak ada pandemi. Nah, untuk tahun Lebaran kali ini di 2022 ini luar biasa peningkatan trafiknya di sana. Maka dari kami dengan stakeholder terkait dengan Korlantas, Disub dan lainnya, kita koordinasi untuk mengantisipasi ada lonjakan trafik yang luar biasa ya. Untuk tahun-tahun sebelumnya kita hanya kontraflow saja, kecuali tahun 2018 dan 2019 kita rekayasa lalu lintas dengan adanya one way. Maka untuk tahun ini juga kita lakukan ada one way. Ya, jadi selain kontraflow, kita juga dari Jasa Marga menyiapkan sarana untuk one way. Ya, tentunya untuk kontraflow maupun one way itu semua atas diskresi dari kepolisian. Ya, kami dari Jasa Marga hanya menyiapkan semua sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dari kontraflow maupun one way tersebut. Kontraflow itu hanya dilakukan, kita ngambil satu sisi atau satu lajur sebelahnya, atau lajur yang berlawanan arah. Sementara kalau untuk one way, kita kan semua ditutup satu arah, ditutup untuk misalnya untuk mudik arah ke timur. Jadi kita menutup satu satu jalur yang arah ke barat, dipakai untuk yang menuju ke arah timur semua. Sementara kalau kontraflow itu hanya satu lajur saja diperbantukan ke lajur tambahan lah, istilahnya begitu. Acuannya kita untuk melakukan kontraflow itu yang pertama kita hitung data lalin per jam di gerbang utama. Ya, contoh di Jakarta Cikampek itu kita menghitung data lalin yang masuk ke gerbang Cikampek utama dan Kalihurip utama. Jadi menghitung lalin yang menuju ke selatan dan yang ke timur.
Kalau sudah mendekat di 2000, lalu lintas 2000 per jamnya, misalnya di Kalitama 2000, di Cikatama 2000, berarti itu udah 4000 totalnya. Berarti kita harus segera lakukan kontraflow. Nah, kalau sudah di atas itu, berarti kita harus melakukan rekayasa lalu lintas lagi, yaitu apa? Yang lebih tinggi dari kontraflow, yaitu one way. Ya, memang untuk kebijakan itu kita tentunya ikut dengan aturan dan instansi terkait yang telah ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan one way. Memang pada saat pelaksanaan one way, terutama pada saat arus balik, otomatis kan harus dikosongkan. Jadi kita sempat ditutup dulu 2-3 jam. Nah, tapi pada saat arus mudik one way, sebenarnya itu kita tidak terlalu berpengaruh terlalu signifikan, tapi intinya kami di sini dan tenan-tenan semua ya menerimalah apapun aturan untuk kebersamaan sehingga arus mudik ini bisa lancar dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Rasa tanggung jawab untuk mengawal perjalanan mudik masyarakat kembali ke kampung halaman menjadikan hari-hari jauh dari keluarga yang salah satunya dialami petugas jasa marga terasa lebih bermakna.